Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Puji syukur atas segala anugerah-Nya, sehingga pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020, kita kembali berjumpa secara virtual melalui channel YouTube GKJ Jakarta. Melalui panduan ini, kita akan beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita semua akan beri tolong untuk merasakan suasana beribadah di gedung gereja kita tercinta GKJ Jakarta melalui visual video yang kita saksikan bersama. Kiranya visual suasana GKJ Jakarta dapat mengobati kerinduan kita akan suasana peribadahan di GKJ Jakarta. Sembari kita terus berharap dan memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kita bisa kembali berjumpa dan beribadah dalam suatu ruang yang sama. Saudara-saudara yang membutuhkan informasi pelayanan GKJ Jakarta selama pandemi COVID-19 dapat mengikutinya dalam warta gereja yang dibagikan oleh penatua kelompok melalui WhatsApp grup kelompok. Marilah kita mengambil saat hening untuk memulai ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Yunike Trikaryasudi, SSI. Selamat beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara, ibadah Minggu Biasa ke-13 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, terimalah salam dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Keramah tamahan merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu hospitality. Dalam kata hospitality terkandung unsur kebaikan dalam rangka menyambut tamu atau orang asing. Jadi keramah tamahan ditujukan tidak hanya kepada orang yang dikenal, namun juga kepada orang yang tidak dikenal. Dalam Alkitab ada banyak ayat yang menggambarkan keramah tamahan, yaitu memberi tumpangan kepada orang asing. Namun keramah tamahan pada masa kini tidak terbatas memberikan tumpangan. Ada banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk orang asing, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana atau wabah, menyediakan lapangan pekerjaan, atau memberikan fasilitas pendidikan. Saat ini kita belajar mengembangkan hidup dalam keramah tamahan terhadap orang-orang yang tidak pernah kita kenal sekalipun. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bernada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Bapa yang di surga, alam ini awalnya Kau ciptakan segala sesuatunya baik dan elok adanya, saling mengisi dan selaras satu sama lain. Manusia sebagai salah satu ciptaan-Mu pun bukanlah terpisah dengan sesamanya. Namun, egoisme membuat kami eksklusif dengan diri kami sendiri. Kami terjebak kepada kebutuhan diri sendiri. Kekurangan orang lain adalah kekurangan kami juga. Kelebihan kami selayaknya untuk menambah yang kekurangan. Jika demikian, kami tidak perlu terlalu repot dengan kekurangan kami, karena yang lain pasti akan mengisi. Ampunilah ya Tuhan, kesadaran hidup harmonis dengan sesama belum utuh kami lakukan. Keramahan kami masih terbatas pada diri sendiri dan lingkungan kecil yang kami kenal. Bahkan sering tersimpan hati yang tidak sepenuhnya tulus saat kami mampu memberi. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin.
semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuntunku bercelah, Saudaraku, kepada kita yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Terpujilah Allah yang baik kepada semua orang. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca serta merenungkan sabda Tuhan, baik kami bersama-sama dengan keluarga maupun kami yang seorang diri menjalankan ibadah pada hari Minggu ini. Kami mohon pertolongan dari Tuhan agar pikiran dan hati kami sungguh boleh dibukakan dan kami boleh tercerahkan, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan terang sabda Tuhan. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Mari kita bekerja sama di rumah. Jikalau saudara beribadah bersama dengan keluarga, kita membuka Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya!
kabarnya hari ini? Saya harap pada hari ini saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah secara online dalam kondisi sehat. Tetapi harapan saya tidak hanya sehat secara fisik tubuh, tetapi juga sehat hatinya, sehat pikirannya, agar hari ini saudara bisa menjalankan atau menikmati hari Minggu dengan penuh sukacita. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini bacaan Injil dan tema kita hendak mengajak kita berbicara tentang keramah tamahan. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu keramah tamahan menurut Injil dan tema yang memandu kita, saya mengajak saudara untuk menyimak, tetapi tidak sekadar menyimak, juga berefleksi dari satu buah video yang akan saya tayangkan berikut. Mari kita menyimak video ini. أخلص خروج بتريال Murabirot amiswad tachuchkani romatsria netskena Gawi tadi semua boda Saudara, eksperimen sosial yang baru saja kita saksikan bersama ingin mengatakan ada sebuah fakta di dunia ini bahwa dunia memang semakin tidak ramah. Dalam sosial eksperimen yang dilakukan oleh UNICEF, dalam video tadi memperlihatkan bahwa lebih mudah bagi kita untuk bersikap ramah dan sopan terhadap orang-orang yang berpenampilan rapi, berpenampilan mewah. Sebaliknya, sulit bagi kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang-orang yang berpenampilan berantakan.
atau terkesan pakaiannya lusuh. Saudara, lebih mudah bagi kita untuk menunjukkan sikap ramah tamah kepada orang yang sudah kita kenal dengan baik. Terlebih lagi kepada mereka yang kita kenal yang suka berbuat baik kepada kita. Sebaliknya akan sulit bagi kita untuk menunjukkan sikap keramah tamahan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, atau kita sering sebut dengan istilah orang asing, atau orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang tidak baik. Keramah tamahan kita seringkali kita hanya tunjukkan kepada orang-orang yang menurut kita pantas untuk mendapatkannya. Saudara, dalam Injil Matius yang tadi kita baca, Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, Tuhan Yesus menyinggung mengenai keramah tamahan, terutama keramah tamahan yang diberikan kepada para murid atau orang-orang yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Saudara, konteks dari kalimat Yesus yang kita baca tadi merupakan kalimat penghiburan atau kalimat penguatan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid sebelum para murid diutus pergi untuk mengerjakan tugas sebagai utusan Allah. Para murid di sini akan terjun melakukan tugas perutusan yang mulia, tetapi tugas ini juga sekaligus tugas yang berat. Maka ada dua kemungkinan yang akan dihadapi oleh para murid dalam situasi ini. Kemungkinan yang pertama, para murid akan ditolak dengan kebencian. Dan kemungkinan yang kedua, ketika para murid diutus, mereka akan diterima dengan ramah. Oleh sebab itu Yesus merasa perlu mengatakan kalimat ini untuk menguatkan hati para murid. Sebab Yesus tahu ada dua kemungkinan yang akan dihadapi ketika mereka menjadi utusan Allah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan dalam ayat 40 kita baca, "Barang siapa yang menolak kehadiran para murid, maka ia sama saja dengan menolak Yesus sendiri. Namun bagi barang siapa yang mau menyambut para murid, maka berarti ia mau menyambut Yesus, dan barang siapa mau menyambut Yesus, berarti ia mau menyambut Allah Bapa masuk dalam kehidupannya." Saudara, yang menarik dalam analisis teks ini, kata menyambut di sini bukan sekedar artinya menerima, menyambut, menerima. Karena bisa saja seseorang menyambut atau menerima tamu, menerima orang yang tidak dikenal dengan sikap tidak ramah. Oleh sebab itu dalam bahasa Yunani, kata menyambut di sini disebut dengan dexomai, yang artinya menyambut di sini adalah menerima dengan ramah, hangat, dan tulus. Itu arti kata menyambut di sini. Jadi menyambut bukan sekadar menerima, tetapi menyambut, menerima dengan ramah, hangat, dan tulus. Nah, bagi barang siapa yang mau menyambut para murid dengan keramahan, maka bacaan kita menyebutkan bahwa orang tersebut akan menerima upah sesuai dengan keramahan yang ditunjukkan. Kalau ia ramah kepada nabi, maka ia akan menerima upah nabi. Kalau ia ramah pada orang benar, maka ia akan menerima upah orang benar. Kalau ia ramah kepada orang-orang yang diutus oleh Allah, maka ia akan menerima upah dari Allah. Saudara, menerima upah. Ini kata yang menarik, menerima upah. Matius adalah seorang pemungut cukai, saudara. Maka dia sehari-hari berhadapan dengan perihal
upah-mengupah dalam pekerjaannya. Akan tetapi upah yang dimaksudkan oleh Matius di sini bukan upah berupa uang, melainkan upah berupa berkat. Di sini kita menemukan sebuah poin penting bahwa Tuhan melihat keramah tamahan sebagai sesuatu yang sungguh berharga dan harus menjadi perhatian bagi semua orang percaya. Jika ada orang yang mau menunjukkan keramah tamahan pada orang lain, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menunjukkan upahnya. Apa upah dari Tuhan? Berkat kepada orang tersebut. Jika kita bersedia ramah, maka Tuhan tidak segan-segan memberikan berkat kepada kita. Tuhan Yesus dalam ayat ke-42 menambahkan sebuah penekanan baru, yaitu barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, ada kalimat yang menarik lagi yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini, yaitu secangkir air sejuk. Dan ditambah di sana kepada orang yang kecil. Saudara, Yesus punya alasan kenapa kalimat yang dipakai adalah secangkir air sejuk. Secangkir air sejuk sungguh berarti karena Tuhan Yesus hidup di tanah Palestina yang dahulu gersang dan berdebu. Saudara bisa lihat gambarnya di slide berikut. Di tengah panas terik matahari, sudah barang tentu secangkir air sejuk menjadi sangat memuaskan. Kata air sejuk di sini menunjukkan bahwa ada penyambutan yang sangat baik. Ini bukan air yang seadanya disajikan, tetapi air yang harus dipersiapkan dulu secara khusus. Sebab ini adalah air sejuk, bukan air biasa. Dalam Alkitab King James Version di sana disebut cold water, air dingin gitu ya. Air yang dipersiapkan secara khusus ini lalu diberikan kepada orang yang kecil. Orang kecil adalah sebuah ungkapan atau sebutan yang diberikan kepada mereka yang pada umumnya tidak dipandang oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberikan penekanan agar orang-orang yang kecil ini jangan dilupakan dalam pemberian keramah tamahan. Saudara, tapi bukan berarti bahwa orang kecil lebih berhak mendapatkan perlakuan spesial dibanding orang yang besar, orang yang kaya. Sama sekali tidak, bukan itu maksudnya. Jika kita membaca dengan teliti ayat 42, maka kita akan menemukan alasan mengapa orang kecil pun harus tetap diperhitungkan dalam keramah tamahan. Alasannya adalah karena orang kecil ini juga milik kepunyaan Yesus, murid Yesus. Maka pesan yang dapat kita ambil di sini adalah pada saat kita mau menunjukkan keramah tamahan kepada seseorang, jangan sekali-kali kita pilih-pilih atau terlebih dahulu memperhitungkan status orang tersebut. Apakah ini orang kecil? Apa ini orang besar? Apa ini kaya? Apa ini miskin? Melainkan ketika kita mau menunjukkan keramah tamahan pada orang lain, lihatlah ini milik siapa? Kepunyaan siapakah orang tersebut? Saudara, marilah kita jujur. Di mata Allah, kita tetap orang kecil. Orang kecil yang membutuhkan kasih karunia dari Allah sendiri.
Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita ini hanyalah orang-orang kecil yang membutuhkan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, marilah kita jangan sombong atau merasa diri lebih besar daripada orang lain, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Sesama orang kecil di hadapan Allah, marilah kita tidak saling sikut, tidak saling curiga, tidak saling membuli satu dengan yang lain. Sebaliknya, mari kita berlomba-lomba lebih dahulu menunjukkan keramah tamahan kepada sesama orang kecil. Tidak perlu pusing-pusing, pilih-pilih siapa yang akan kita layani. Mungkin ada orang yang tidak kita kenal, mungkin ada orang yang dulunya kita anggap lebih rendah, mungkin orang tersebut belum pernah berlaku ramah terhadap kita. Orang itu jutek terus kalau ketemu kita. Orang itu sinis terus ketika bertemu kita. Saudara, itu tidak menjadi masalah. Karena yang penting adalah sebuah kesadaran bahwa kita semua ini adalah milik Allah. Maka kita mau berlaku ramah kepadanya. Kita sejajar, sama. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak contoh kesaksian yang membuktikan bahwa perilaku ramah itu sifatnya universal untuk semua orang. Mau mereka saling kenal atau tidak, perilaku ramah harus tetap dilakukan. Entah itu mereka dari agama apa, kelompok apa, golongan apa, gereja mana. Perilaku ramah harus tetap dilakukan. Kita sudah menyaksikan contoh-contoh konkret, kesaksian konkret. Seperti dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni kemarin. Kita telah mendengarkan, menyaksikan kesaksian Rawinala. Dan di hari-hari biasa, kita juga melihat sendiri dengan mata kepala kita. Mempraktikkan sendiri sikap ramah kepada orang-orang yang ada di tepi-tepi jalan. Yang sesungguhnya mereka tidak kita kenal, tetapi kita beri. Kita menunjukkan sikap ramah kepada mereka. Saudara, kalau kita mau melihat dari sisi positif, ya mungkin pandemi ini sudah menjenuhkan dan membuat kita garuk-garuk kepala. Tetapi masa pandemi ini sungguh menolong kita untuk mempraktikkan firman Tuhan dengan segera. Kalau kata anak-anak muda bilang setelah baca firman Tuhan, let's do it. Toh Yesus tidak meminta kita untuk menunjukkan keramahan yang berlebihan, yang di luar batas kemampuan kita. Yang diminta Yesus kepada kita semua adalah keramahan dalam wujud secangkir air sejuk. Keramahan dalam bentuk-bentuk sederhana, kebaikan sehari-hari. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita untuk dipraktikkan. Mungkin terlihat sepele, tapi bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka upah berkat Tuhan akan tercurah baik bagi yang memberi keramahan maupun bagi yang menerima keramahan itu sendiri. Selamat mempraktikkan firman Tuhan ini. Berilah secangkir air sejuk, berilah sesuatu yang sederhana kepada orang yang tidak kita kenal. Tuhan memberkati kita. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before
fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His love will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can command. I know that you will always be in His love, in His power. You will be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord who lives within you will be strong in you Marilah kita mengakui iman percaya kita dengan pengakuan amanah rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jadilah kehendakmu
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui terang firman-Mu pada hari ini, kami diizinkan kembali untuk belajar tentang keramah tamahan yang sesungguhnya. Kami tidak sekadar menyambut dan menerima orang lain yang tidak kami kenal, melainkan menerima mereka dengan penuh kehangatan dan ketulusan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan perintah dan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, secara khusus di tengah bencana COVID-19 yang kami alami, yang melanda tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Izinkan kami mempraktikkan firman-Mu ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya mereka yang kami kenal, melainkan juga kepada mereka yang tidak kami kenal. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga senantiasa berdoa untuk pemerintah kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini untuk keluar dari pandemi COVID-19. Kami mohon penyertaan dan hikmat dari Tuhan agar pemimpin negeri ini, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, boleh bersatu hati, saling bahu-membahu, menyelesaikan persoalan di negeri kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini sedang beradaptasi untuk menghadapi ibadah dengan tatanan kehidupan baru. Sertai setiap majelis yang membuat keputusan, juga para warga jemaat yang mendukung serta mendoakan setiap keputusan-keputusan majelis. Biarlah kami boleh bersinergi di dalam mempersiapkan setiap protokol kesehatan yang diperlukan untuk memulai ibadah dalam tatanan kehidupan baru. Tuhan, kami berdoa untuk setiap individu-individu warga jemaat kami yang saat ini tengah bergumul, baik bergumul dalam hal kesehatan mereka, dalam kehidupan finansial mereka, keharmonisan keluarga mereka. Kami mohon penyertaan dari Tuhan. Biarlah di tengah pergumulan ini kami tetap mengarahkan hati kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kami boleh tetap melangkah di tengah pergumulan yang kami alami tanpa meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, inilah ungkapan doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita pada Tuhan dengan ayat pengantar dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Persembahan dapat dilakukan melalui persembahan dapat disimpan dahulu oleh keluarga dan pada saatnya nanti dimasukkan ke kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja setelah kegiatan peribadahan di rumah berakhir, atau dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006 00 88 00 421 atas nama Gereja Kristen Jawa Jakarta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami. Terimalah persembahan ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta benda yang ada pada kami. Terimalah juga persembahan ini sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima dan sangat banyak dari-Mu Tuhan.
Terimalah persembahan ini juga Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau telah menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini. Ini adalah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara, sekarang kita semua dipanggil dan diutus ke tengah dunia untuk mempraktekkan keramah tamahan itu. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Hiburlah mereka yang susah, tolonglah mereka yang lemah. Kami akan hidup berperangai seperti Yesus Kristus yang ramah kepada semua ciptaan. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari